Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kita lanjutkan diskusi kita di kelas Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Kali ini sebagaimana yang sudah kita jadwalkan, diskusi kita adalah tentang Islam dan budaya. Sebagai pemantik awal, saya ingin menyatakan bahwa tanpa budaya, agama tidak akan pernah benar-benar dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh. Itu artinya ada irisan-irisan atau arsiran-arsiran antara Islam sebagai agama dan juga budaya sebagai kreasi manusia. Irisan-irisan atau arsiran-arsiran itu nanti bisa saling bersinergi satu sama lain untuk mewujudkan satu sistem kehidupan beragama yang tidak hanya fokus pada nilai-nilai sakralitas keagamaannya, namun sekaligus juga memiliki konsep-konsep tentang humanisme di dalam praktik keagamaan itu sendiri. Nah, di pertemuan-pertemuannya sebelumnya kita telah menyinggung bahwasanya mendiskusikan Islam sebagai agama atau mendeskripsikan Islam sebagai agama tentu tidaklah tepat jika misalnya Islam dikatakan sebagai doktrin ketauhidan semata, ya kan? Karena pada kenyataannya Islam lebih daripada itu. Paling tidak menurut Carl Louis Ernst dalam Following Muhammad Rethinking Islam in the Contemporary World, ia mendefinisikan Islam itu dalam dua tipologi eksistensial, ya. Yang pertama, Islam sebagai agama, yakni sebuah sistem kepercayaan dan ritual peribadatan. Kemudian yang kedua adalah Islam sebagai peradaban, yakni tentang kematangan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan di dalamnya, ya kan? Dimana kematangan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan ini nanti yang akan mengawal gerak laju peradaban keislaman itu sendiri. Di bagian-bagian selanjutnya sebelumnya kita sudah pernah membahas ini. Nah, berarti ya kan, jika memang demikian, itu berarti Islam sebagai agama tidak hanya berurusan dengan hal-hal sakral, ya kan, seperti konsep ketuhanan, kemudian seperti konsep kenabian, seperti konsep hari pembalasan misalnya, melainkan juga di saat yang sama Islam juga intens perhatian terhadap perkara-perkara yang plural, yang multikultural tentang kemanusiaan dan kebudayaan. Nah, barangkali sebab itu ya kan, dalam konteks yang lebih umum, James Forsyth dalam Psychological Theories of Religion itu menyatakan bahwa agama itu pasti senantiasa memperhatikan fenomena-fenomena kemanusiaan. Nah, di mana budaya itu termasuk salah satunya. Jadi, persinggungan manusia dengan agama yang diyakininya dan budaya yang dijalankannya itu membentuk kesadaran beragama dengan berbudaya, berislam dengan berbudaya dalam konteks kelas kita. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwasannya jika tidak ada budaya atau tanpa budaya, agama tidak akan pernah benar-benar dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh. Nah, itu konsep besarnya. Kalau kita kontekstualkan dalam kehidupan kita di Nusantara, misalnya di Indonesia, jadi yang harus kita pahami secara geografis, ya kan, letak geografis dan sejarah Nusantara yang jauh dan berbeda dari peradaban Arab Islam dulu, yaitu akan meniscayakan bahwa Islam di Nusantara itu berhak memiliki karakter budaya keagamaan yang mandiri, ya kan. Jadi kaitannya dalam hal ini, Hasan Hanafi, salah seorang profesor filsafat di Universitas Kairo Mesir, dalam bukunya Dirosat Falasafiyah itu menyatakan bahwa peradaban dan tradisi sebuah masyarakat tertentu tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan sama persis dalam
masyarakat yang memiliki peradaban dan tradisi yang tidak sama. Artinya latar belakang sejarahnya itu berbeda, ya kan? Yang memungkinkan adalah bukan dalam bentuk-bentuk praktisnya tidak, tetapi pada nilai-nilai esensialnya. Mengapa demikian? Karena masing-masing masyarakat memiliki latar belakang sejarah dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Ya kan, tentu hal ini selaras dengan bunyi ayat ke-13 dalam surat Al-Hujurat yang bisa teman-teman buka sendiri maknanya dan tafsirnya. Jadi kalau kita berbicara tentang Islam di Nusantara atau Islam di Indonesia, ya cara kita berislam di sini tentu akan lebih ideal jika dimaknai dengan terma atau sebagai terma kultural. Mengapa demikian? Ini untuk menghindari bahwasannya tidak lantas ada formalitas agama dalam kehidupan kita beragama, dalam kehidupan kita bernegara, maaf. Nah, hal ini berfungsi agar cara berislam kita di Nusantara sekali lagi tidak dihadap-hadapkan dengan eksistensi negara. Ya kan, tentang berhadap-hadapan dengan eksistensi negara ini sudah kita kaji dalam Islam dan Filsafat Orientasi Bangsa kemarin. Teman-teman bisa mendengarkan ulang di sana. Artinya, jadi cara kita berislam di Nusantara itu hadir justru untuk menegaskan identitas kebangsaan Indonesia itu sendiri. Nah, sebagai sebuah gagasan beragama misalnya, dengan kesadaran berbudaya, tentunya Islam Nusantara sebagai satu konsep pemikiran atau gagasan, ini saya ambil contoh. Nanti teman-teman bisa mengembangkan dari contoh kita ini, misalnya ke konsep Islam berkemajuan yang digagas oleh Muhammadiyah. Kalau Islam Nusantara adalah gagasan Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-33 di Jombang dengan tema meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia pada tahun 2015 yang silam. Nah, dengan tema besar tersebut kita bisa memotret bahwa saat ini digitalisasi, era disrupsi, bahkan era post-truth ya, berupa gempuran-gempuran globalisasi, budaya itu merupakan salah satu pilar yang bisa menjaga nilai-nilai esensial dalam sebuah negara. Artinya apa? Jika budaya ini tidak dilindungi, jika budaya ini tidak dijaga, jika budaya ini tidak dibingkai dalam kanvas teoritik sosial keagamaan yang moderat, tentu ya kan, bangsa itu akan runtuh oleh anak sejarahnya sendiri. Nah, pada titik ini relasi antara Islam dan budaya atau beragama dengan berbudaya adalah sebagai kehadiran dalam bentuk nasionalisme modern, ya kan, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi benar dikatakan bahwasannya Islam itu memiliki nilai ajaran yang universal, namun mengizinkan bentuk praktik yang tidak tunggal. Nah, nilai ajaran Islam yang universal tadi itu merupakan entitas keberagamaan yang dapat diterima oleh siapa saja yang meyakininya, di mana saja tempatnya dan kapan saja waktunya. Yang perlu diingat adalah, atau yang perlu kita sadari bersama adalah, ketika nilai keagamaan yang universal tadi itu bersinggungan dengan tradisi sosial budaya dalam sebuah lingkungan masyarakat tertentu, sekali lagi saya tegaskan, praktik keagamaannya berhak untuk tidak seragam. Artinya apa? Akan ada perbedaan-perbedaan dalam konteks praktisnya. Ya, jadi diskusi tentang Islam dan budaya ini kemudian melahirkan satu pertanyaan kritis dari
Muhammad Arkun dalam bukunya Al-Quran Minat Tafsir Al-Maurus ila Tahlil Hitab Adini. Jadi Arkun itu mempertanyakan bahwa negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim seperti Arab, kemudian Turki, termasuk Indonesia, bagi ia itu masih belum benar-benar dapat memproduksi gagasan keagamaan dengan ritme ilmu sosial budaya. Ini tantangan ya. Tantangan bagaimana setiap negara yang berpenduduk mayoritas muslim dengan budayanya masing-masing itu bisa menghadirkan Islam yang sangat humanis berdasarkan kebudayaan masyarakat pemeluknya di tempat tersebut. Jadi bagi Arkun ya, jadi selain harus didekati dengan penafsiran linguistik, Al-Quran itu mestinya didekati dengan perspektif antropologis. Itu bagi Arkun. Nah, cara berislam kita di Nusantara itu hadir untuk menjawab tantangan atau pertanyaan kritis tersebut. Itu bisa kita gunakan. Jadi sebagai gagasan, relasi antara Islam dan budaya, antara cara kita beragama di Nusantara atau di Indonesia, ya kan? Cara berislam kita itu ya merupakan seperangkat perspektif untuk memahami nilai-nilai esensial ajaran keagamaan dengan senantiasa mempertimbangkan latar belakang budaya masyarakat kita di Indonesia ini, yang tentunya tidak tunggal, tidak satu warna, tetapi sebaliknya plural, warna-warni, beda-beda, ya kan? Budaya kita jangankan antar pulau, dalam satu pulau pun budaya kita itu sudah berbeda-beda. Jangankan dalam satu pulau, dalam satu provinsi pun budaya kita itu juga sudah berbeda-beda. Jawa Timur misalnya, daerah sekitaran Surabaya itu memiliki budaya sendiri. Kemudian sekitaran Tuban, Lamongan itu memiliki budaya sendiri. Kemudian yang agak ke barat seperti Madiun, Ponorogo, Ngawi itu memiliki budaya sendiri, padahal masih dalam lingkup satu provinsi. Jadi Indonesia itu sangat luar biasa. Dan budaya setiap daerah, bahkan setiap provinsi dan kalau kita breakdown ke bawah bahkan setiap kabupaten itu harus dilestarikan. Agar apa? Agar kelak generasi bangsa ini ke depan, satu, memahami bahwasanya ia memiliki budaya, kemudian yang kedua, ia bisa bersikap tegas dengan segala macam sistem atau ideologi transnasional yang berupaya menggerogoti stabilitas masyarakat sosial kita yang selama ini dalam tanda kutip sudah mapan. Jadi cara berislam kita di Nusantara itu menunjukkan bahwa kita beragama dengan kesadaran kebudayaan masing-masing, dan itu dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Nanti di belakang akan saya contohkan. Jadi pada titik ini cara kita berislam di Indonesia atau di Nusantara dalam konteks umum adalah dapat kita fungsikan sebagai satu bentuk socio-anthropological theories of religion. Jadi cara kita, kalau teman-teman potret cara kita beragama di Indonesia ini, itu bisa kita konstruksikan sebagai teori sosio-antropologi agama. Itu kan luar biasa. Tantangannya adalah, tadi di depan kita sudah berbicara tentang teori, lantas bagaimana aplikasi praktisnya, kan gitu. Oke, saya akan menceritakan beberapa hal berdasarkan pengalaman saya sewaktu berada di Timur Tengah, khususnya saat berada di Mesir ketika mengambil sarjana S1, kemudian di Yordania saat S2. Jadi baik di Mesir maupun di Yordania itu unik ya kalau kita bandingkan cara beragama kita di Indonesia. Ini untuk menghadirkan gambaran konkret atas perbedaan karakter keagamaan itu loh. Jadi nilai ajaran Islam itu universal, tapi ia mengizinkan bentuk praktik yang tidak tunggal. Artinya apa? Plural. Misalnya begini. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 itu kan umat Islam diperintahkan untuk menutup aurat, ya kan, seraya
mengenakan pakaian terbaik ketika hendak mendatangi masjid, ketika akan beribadah. Nah, berkenaan dengan ini saya akan cerita awal-awal setibanya saya di Mesir, selang beberapa hari kemudian adalah hari Jumat. Nah, sebagai santri baru gitu kan di Mesir ya kan, yang masih memiliki spirit religiusitas yang tinggi ya, dari pondok pesantren kemudian datang ke Mesir, wah itu luar biasa kan, lihat yang Mesir dengan negara yang terkenal sebagai negara 1000 menara itu kan luar biasa. Nah, bahkan sebelum adzan dikumandangkan, saya itu memutuskan untuk berangkat lebih awal dengan mengenakan sarung, ya kan, baju muslim atau baju koko yang biasa kita pakai, dan juga kopiah hitam ya. Nah, dalam perspektif keagamaan kita di Indonesia, ya kan, sarung, baju muslim dan kopiah hitam, ya kan, itu merupakan pakaian terbaik sekaligus simbol etika paripurna seorang santri di Indonesia, khususnya di Jawa. Jadi sebelum saya lanjutkan ceritanya, sarung, baju muslim dan kopiah hitam atau mungkin sorban itu adalah simbol paripurna tokoh agama di Indonesia, khususnya Islam. Nah, ternyata di tengah perjalanan saya dipanggil oleh seorang penjaga toko Baal. Toko Baal itu kalau di Jogja barangkali toko kelontong, dengan tatapan yang curiga, aneh gitu ya, penuh persoalan gitulah. Kemudian ia bertanya kepada saya bahwasanya, kamu mau kemana? Ya saya jawab, saya akan ke masjid. Mau kemana lagi? Ini kan hari Jumat begitu kan. Tetapi dia heran. Dia menanyakan sekali lagi, apakah benar kamu serius mau pergi ke masjid dengan mengenakan pakaian aneh ini? Jadi simbol etika paripurna tadi itu di mata dia sebagai orang yang bukan dari Indonesia ya, itu aneh. Saya penasaran tentu. Anehnya di mana begitu kan? Karena ini adalah simbol budaya keagamaan di Indonesia ketika mendatangi tempat beribadah, khususnya laki-laki ketika hari Jumat ya kan, pakai sarung, baju muslim dan kopiah hitam. Langsung ia memekikkan istirja, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan saya kaget. Akhirnya saya tanyakan, emangnya ada apa ton? Jadi sekali lagi dia mempertanyakan, apakah jenengan itu serius mau ke masjid dengan menggunakan izar, sarung gitu kan, seperti ini gitu. Apakah Anda sadar? Apakah Anda tidak malu? Jadi semakin ke belakang itu tatapan sinis dengan apa yang saya kenakan itu semakin terasa. Saya jadi semakin penasaran juga. Jadi pertanyaan yang bertubi-tubi tadi itu kemudian mengharuskan saya untuk menimbali, baiklah, kira-kira apa yang perlu saya tahu, apa yang harus saya pahami, dan apa yang dalam tanda kutip tidak tepat dari apa yang saya kenakan ini. Nah, dia menjawab dengan sabar, ya menjelaskannya bahwa dalam tradisi masyarakat Arab Mesir ya kan, kain semisal izar atau sarung ya yang kita pakai di bawah itu hanya digunakan dalam satu ruangan di dalam rumah. Coba bayangkan, hanya dalam satu ruangan di dalam rumah. Ya ini apa? Hanya di kamar tidur aja. Unik kan? Satu ruangan dalam rumah loh ya, di kamar tidur, dan ruangan itu kamar tidur. Bukan kamar bukan ruang tamu, bukan, atau dapur bukan, tetapi di kamar tidur. Itu kan luar biasa. Ya, teman-teman bisa mengabstraksikan sendiri kenapa ada pemisahan ruang itu sendiri begitu kan. Nah, jadi bagi masyarakat Arab Mesir itu mengenakan izar atau sarung di ruang publik itu adalah aib. Sekali lagi saya sampaikan dulu ya. Dulu masyarakat Mesir melihat kita mengenakan sarung keluar, atau dalam budaya mereka sarung itu kalau dipakai keluar kamar, apalagi sampai keluar rumah, itu aib. Itu luar biasa. Sementara di Indonesia itu adalah simbol etika paripurna ya kan. Bahkan kiai itu mengenakan sarung, baju muslim dan kopiah. Misalnya sarungnya itu dilepas diganti celana jeans, apalagi kalau celana jeansnya bolong-bolong, hilang itu kiainya. Nggak ada orang akan percaya dengan
statement-statement religiusitasnya. Jadi luar biasa, ada perbedaan yang sangat signifikan dalam konteks menutup aurat, kemudian dalam konteks bagaimana budaya manusia mengamalkan ajaran nilai universal keagamaan tadi itu. Jadi budaya itu turut mewarnai bagaimana kita mempraktikkan agama Islam. Ya kan? Dan berdasarkan cerita tadi, semenjak saat itu saya tidak pernah mengenakan sarung keluar dari kontrakan, nggak pernah, selalu pakai celana. Saat ini nampaknya fenomena itu sudah mulai bisa dipahami oleh masyarakat Mesir, karena beberapa teman berdasarkan uploadan foto di sosial media, mereka sudah banyak yang pakai sarung seliuran kesana kesini keluar rumah. Nampaknya orang Mesir sudah mulai bisa menerima bahwasanya dalam budaya Indonesia itu pakai sarung adalah yaitu bagaimana cara paling sempurna, cara paling etis untuk melakukan ibadah, meskipun dalam pandangan masyarakat Arab Mesir itu aib. Jadi sarung sebagai simbol paripurna etika sosial khususnya masyarakat Jawa ya di Indonesia itu dapat berubah nilainya menjadi aib di belahan negara yang lain. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa perintah menutup aurat itu merupakan ajaran yang universal ya. Namun tentang bagaimana modelnya dan apa yang dikenakan itu kembali kepada lokalitas budaya di mana ajaran keagamaan tersebut diimplementasikan. Nah, lain daripada itu, baik di Mesir maupun di Yordania, teman-teman akan sangat kesulitan untuk mengatakan tidak ada. Ya, tidak ada lah. Tidak ada pawai takbir keliling pada malam akhir Ramadan menjelang sholat Idul Fitri, di sana tuh nggak ada. Yang ada itu di Indonesia. Nah, apalagi takbir kelilingnya sampai dilombakan, sampai membuat kostum, ada start dan finishnya, ada jurinya, nggak ada di sana. Serius, silahkan ke sana pas malam Lebaran, mau Idul Adha atau Idul Fitri ya terutama. Silahkan ke sana, sampai tidak akan menemukan pawai takbir keliling dengan segenap warna-warni kultural di dalamnya. Seru di Indonesia beragama itu. Beragama dengan berbudaya di Indonesia itu semakin menambah warna-warni dalam praktik keagamaan Islam itu sendiri. Jadi kalau malam Lebaran baik di Mesir mau Yordania ya sepi-sepi aja, kayak nggak ada apa-apa. Jadi mereka tidak mengenal budaya pawai takbir keliling sebagaimana kita di Indonesia. Dalilnya itu sama kalau teman-teman mau melihat ya, yaitu apa? Surat Al-Baqarah ayat 185 lah tentang perintah menyempurnakan hitungan Ramadan lantas bertakbir ya kan. Nah, perintah untuk bertakbir ini loh yang kemudian memungkinkan kita atau memungkinkan manusia yang beragama Islam praktiknya itu berbeda-beda. Di Mesir dan Yordania setelah sholat berjamaah itu cukup hanya membaca takbir beberapa kali, tetapi di Nusantara ya kan, di Indonesia kita semua tuh turun ke jalan mengumandangkan takbir dengan hati yang riang gembira, pawai keliling dan segala macam itu. Jadi kalau teman-teman tanya apa yang kita lakukan di Mesir atau di Yordania ketika malam Lebaran, apa karena tidak ada takbir keliling, ya kita belanja ke mal-mal, ke pasar untuk persiapan 3 sampai 5 atau bahkan 7 hari ke depan, karena biasanya 3 hari setelah sholat Id itu toko-toko tutup semua. Jadi kita menyediakan persediaan pangan selama kurang lebih 3 sampai 5 hari. Itu kan unik. Jadi, nah di sana juga nggak ada budaya ketupatan itu pasti ya nggak ada. Terus kemudian karena di sana sulit kan kelapa, beras, di sana adanya gandum dengan pelepah kurma, sulit. Tidak selentur janur atau daun kelapa muda itu. Di sana juga tidak ada model silaturahim halal bihalal yang bahkan selama Lebaran itu pintu hanya tertutup saat malam aja. Selain itu kan kalau di Indonesia tuh pintu dibuka terus, siapa yang datang monggo, salaman, silaturahim, maaf-maafan, kemudian makan-makan. Di Mesir dan Yordania tidak ada budaya itu. Setelah sholat itu tutup semua, tokonya tutup, rumah-rumah tutup. Jadi mereka di dalam rumah, nggak ada budaya
open house itu sangat jarang sekali saya temui. Jadi untuk mengobati rasa kangen biasanya teman-teman yang kuliah di Mesir atau di Yordania itu mengadakan open house dan halal bihalal sendiri sesama daerah yang asal daerahnya sama atau sesama organisasi atau sesama alumni tertentu gitu. Jadi sekali lagi mereka tidak mengenal budaya halal bihalal, ya kan, buka pintu terima tamu selama kurang lebih 1 minggu di seperti budaya kita di Indonesia ini nggak ada di sana. Nah, baik di Mesir dan di Yordania juga selama saya belajar di sana itu tidak ada ngabuburit sambil bermain meriam bambu, itu nggak ada di sana. Pas menunggu jelang buka puasa misalnya, nggak ada di sana. Anak-anak kecil mainan bambu pakai bambu meriam itu nggak ada di sana. Atau meriam bambu yang nggak ada di sana. Jadi unik di sana. Nggak ada pengajian umum yang jamaahnya sampai meluber ke jalan raya. Polisi menjaga keamanan jalannya pengajian, jalan sudut sana ditutup karena ada sholawat gede-gedean, pengajian besar-besar. Nggak ada di sana. Di Mesir, di sana nggak pernah saya temuin. Apalagi sampai bis-bisan gitu kan, wah riang gembira, nggak ada di sana. Unik, budaya kita untuk mempraktikkan silaturahim di Indonesia itu benar-benar sangat warna-warni, sangat asik. Jadi nggak ada ya yasinan bergirir setiap malam Jumat itu nggak pernah saya temui juga. Unik. Jadi apalagi macam kongko model ma'iyahan, kalau teman-teman besok ke Jogja ngaji bersama jamaah maiyahnya Cak Nun itu kan luber, banyak, lama. Itu di sana di Arab nggak akan ada seperti model pengajian Cak Nun yang mengakomodir semua masyarakat tanpa membedakan kelas, duduk bareng, ngaji bareng. Di sana nggak ada, apalagi sampai berjam-jam lewat jam 12 malam nggak ada. Wah, pasti diorak-orak sama diobrak-obrak sama polisi itu kalau di Mesir dan di Yordania. Nggak ada itu. Jadi cara beragama kita itu di Indonesia sangat unik sekali, sangat warna-warni sekali, dan sangat indah. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah cara beragama kita di Indonesia tadi yang beradaptasi dengan budaya kita di Indonesia itu dihardik dengan beberapa golongan masyarakat, ya kan, yang dalam tanda kutip menerima ideologi transnasional. Kemudian ia menolak segenap praktik budaya yang ada di Indonesia. Yang keluar adalah ya hardikan, bid'ah yang sesat lah, tidak pernah diajarkan Nabi lah, tidak ada di Arab, ya memang tidak ada. Karena apa? Karena karakteristik budaya kita di Nusantara itu berbeda dengan budaya Arab Islam, ya kan. Berdasarkan segala macam tadi itu, kalau itu dihardik dengan bid'ah yang sesat, mau nikmat seperti apa lagi yang dikehendaki gitu loh. Kita beragama di sini itu sudah damai, Islam sudah bisa beradaptasi, saling mengadaptasi ya, sangat baik agama maupun budaya itu saling mengadaptasi diri begitu kan, untuk menghadirkan satu sistem nilai yang bisa merukunkan antar umat beragama, baik sesama agama Islam maupun Islam dan umat yang beragama tidak Islam atau non Muslim, ya kan. Jadi kenapa di Arab seperti itu dan kenapa kita di Indonesia seperti ini, ya kan, itu kalau kita potret dari pemikirannya Bassam Tibi dalam Islam Between Culture and Politics itu, ia menegaskan bahwa corak budaya yang dihayati oleh komunitas muslim dapat hadir sebagai sistem nilai yang tidak bisa dipisahkan dari agama Islam itu sendiri, ya kan. Kenapa? Sebab budaya ikut berperan aktif dalam kesadaran manusia ketika ia berupaya memahami dan merealisasikan ajaran-ajaran keagamaannya. Pada titik ini, beragama dengan berbudaya, berislam dengan budaya di Nusantara dapat kita lihat sebagai teori sosioantropologi keagamaan. Nah, saya pikir itu dulu. Kita lanjutkan diskusi kita pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.